yaitu kita memberikan kesempatan bagi adik-adik mahasiswa untuk selama 1 semester meninggalkan kampusnya untuk mengeksplorasi dan mempelajari keragaman budaya, keragaman makanan, keragaman tarian, keragaman seni, dan mempunyai teman-teman, sahabat-sahabat baru, saudara baru, keluarga asuh di tempat pertukaran mahasiswa tersebut. Sehingga adik-adik akan mengenal, akan mempunyai saudara, mempunyai sahabat, mempunyai perkawanan, persahabatan yang luas secara nasional, persahabatan Nusantara. Dan tentu selama 1 semester adik-adik sekalian mengikuti program pertukaran mahasiswa merdeka, tetap meningkatkan kompetensi keilmuannya, kompetensi akademiknya. Karena selama mengikuti program pertukaran ini, adik-adik akan bertukar kampus, jadi masuk ke kampus di pulau lain. Dengan begitu, adik-adik tetap bisa mengikuti pembelajaran mata kuliah yang sudah ditetapkan, sudah dipilih bersama dari kampus penerima dan kampus pengirim. Dan juga tentu atas bimbingan dari dosen-dosen pembimbing di kampus adik-adik sekalian. Hingga mata kuliah yang diambil sesuai dengan kompetensi adik-adik sekalian. Slide. Nah, ini ada 5 hal penting yang berkaitan dengan pertukaran mahasiswa merdeka ini. Pertama, pertukaran ini tidak hanya dilakukan dalam kota dari satu kampus dengan kampus yang lain. Ini enggak aci istilahnya Mas Menteri ya. Enggak aci, enggak seperti yang kita inginkan, tapi harus pindah pulau. Jadi mahasiswa dari Jawa 1 semester di Nusa Tenggara, mahasiswa dari Papua 1 semester di Sumatera, mahasiswa dari Kalimantan 1 semester di Sulawesi. Dengan begitu akan mengetahui ragam budaya, akan punya saudara-saudara baru dan perkawanan Nusantara. Kemudian yang kedua, ini wajib konversi SKS, 20 SKS. Jadi karena ini kan 1 semester full, jadi adik-adik tidak boleh kehilangan masa studinya, jadi supaya tidak kemudian nanti lulusnya terlambat karena mengikuti program pertukaran mahasiswa merdeka. Sehingga selama 1 semester, adik-adik tetap mendapatkan 20 SKS dari mata kuliah yang diambil di kampus tujuannya nanti. Nah, ini juga terbuka bagi PTN dan PTS. Jadi mahasiswa PTN bisa saja mengikuti program pertukaran mahasiswa merdeka di PTS, dan sebaliknya mahasiswa dari PTS bisa mengikuti program pertukaran mahasiswa merdeka di PTN. Jadi ini betul-betul kebersamaan, gotong royong, saling berbagi, saling mengasah, saling asih, saling asuh antar perguruan tinggi. Kemudian yang keempat, ini dapat diikuti oleh mahasiswa dari semester 3 sampai semester 8. Jadi adik-adik bisa semester 5 misalnya, kemudian mencari perguruan tinggi di pulau lain untuk mengikuti program pertukaran mahasiswa merdeka ini. Dari mulai semester 3 boleh, 4 boleh, 5, 6, 7, sampai 8. Kalau 8 mungkin sudah tugas akhir, silakan nanti bisa tugas akhir di kampus lain di luar pulau. Karena adik-adik mungkin kebetulan penelitiannya membutuhkan alat yang canggih yang kebetulan hanya ada di kampus tersebut. Ini sangat bisa kita lakukan. Kemudian yang kelima, ini ada program untuk mengeksplorasi keragaman melalui modul Nusantara. Jadi kita membangun semangat Bhinneka Tunggal Ikaan kita. Kita menunjukkan secara nyata bahwa kekayaan Nusantara ini luar biasa sekali, dan itulah kekuatan kita, itulah kebanggaan kita, itulah jati diri kita. Nah, ini modul ini nanti bisa berupa modul kegiatan-kegiatan ekstrakurikuler, bisa modul-modul kegiatan outbound dan sebagainya. Nah, ini modul Nusantara ini ada 4 macam kegiatan utama. Yang pertama adalah kegiatan kebhinekaan, mengeksplorasi keragaman. Jadi misalnya adik-adik dari Sulawesi Utara 1 semester di Jogja, nah, nanti bisa belajar tentang wayang kulit, bisa belajar tentang gamelan, bisa belajar tentang memasak masakan khas
Jogja membuat gudeg misalnya, atau mengajarkan tarian daerah pada anak-anak SD atau anak-anak SMP di Jogja. Jadi ini program kegiatan eksplorasi keragaman. Kita mengapresiasi dan merayakan keragaman Nusantara ini. Kemudian yang kedua, kegiatan inspiratif. Ini program-program diskusi dengan figur-figur inspiratif di daerah, entah itu seniman, budayawan, intelektual di daerah tersebut, atau kepala daerah, atau mungkin saja anak jalanan yang dia bisa membangun, misalnya membuat grup musik dari mulai sebagai anak jalanan tadinya. Nah, inspirasi-inspirasi itu tentu akan menggugah empati kita, menggugah spirit kita, menggugah semangat kebangsaan, kebersamaan kita. Kemudian yang ketiga, kegiatan-kegiatan refleksi. Ini adik-adik nanti yang mengikuti program pertukaran mahasiswa Merdeka ini, itu akan melakukan refleksi dengan membuat resume, merefleksi pengalaman apa yang diperoleh selama program ini. Jadi kita ingin ini memberikan impact yang lasting, impact yang berdampak jauh ke dalam perancangan masa depan adik-adik sekalian. Jadi dengan membuka wawasan, membuka peluang, mungkin adik-adik yang dari kota-kota besar kemudian mengikuti program ini di pulau yang mungkin agak jauh, agak terpencil, adik-adik akan terinspirasi dengan kekayaan alam dan potensi yang bisa diolah menjadi startup misalnya, entah itu misalnya pengemasan ikan, pemasaran ikan, atau memproses rumput laut dan sebagainya. Kemudian yang keempat, ini adalah kegiatan kontribusi sosial. Tadi misalnya mengajar menari di anak-anak SD di sekitar kampus, atau melakukan kegiatan-kegiatan pengabdian kepada masyarakat pada akhir pekan misalnya, apakah membantu untuk bersih sungai, membantu untuk mensosialisasikan tentang mengatasi pandemi, atau sosialisasi mengenai pola hidup bersih dan sehat. Nah, itu program-program yang diikuti selama program pertukaran mahasiswa Merdeka ini. Kemudian bagaimana kita melakukan program pertukaran mahasiswa Merdeka ini? Yang pertama, ini adalah untuk mahasiswa. Jadi ini adalah milik adik-adik sekalian. Adik-adik mengambil 20 SKS dari mata kuliah yang ditawarkan di kampus mitra, jadi perguruan tinggi yang akan menerima adik-adik sekalian. Daftar mata kuliahnya nanti akan ditayangkan dan adik-adik bisa memilih nanti melalui aplikasi di Pangkalan Data Pendidikan Tinggi. Kemudian bisa juga tidak full 20 SKS itu di perguruan tinggi penerima, tapi mungkin masih ada sebagian yang diambil dari perguruan tinggi asal ataupun perguruan tinggi lain yang bukan merupakan tempat adik-adik, tujuan adik-adik sekalian di dalam mengikuti program pertukaran mahasiswa Merdeka ini melalui pembelajaran daring misalnya. Jadi itu bisa diikuti. Jadi ini bisa mengambil mata kuliah dari kampus asalnya atau dari kampus lain. Tapi minimal 10 SKS diambil dari perguruan tinggi tempat diselenggarakannya program pertukaran mahasiswa Merdeka ini. Slide berikutnya. Nah, ini dari sisi dosen dan perguruan tingginya. Jadi yang pertama, perguruan tinggi akan berpartisipasi di dalam program ini, mendaftarkan mata kuliah yang akan ditawarkan. Harapan saya sebetulnya seluruh mata kuliah bisa ditawarkan pada dalam program ini. Semua mata kuliah yang bisa diikuti oleh mahasiswa, tawarkan saja semuanya. Tinggal nanti dibatasi kuotanya. Misalnya bisa menambah 10 mahasiswa dalam kelas yang diselenggarakan, atau maksimum 20 mahasiswa, nanti terserah pada masing-masing perguruan tinggi. Kemudian yang kedua, kami sangat mengharapkan Bapak Ibu Rektor, Bapak Ibu pimpinan perguruan tinggi untuk mendorong para dosen dan juga mahasiswa untuk terlibat dalam program yang sangat luar biasa ini. Saya jadi kepingin jadi mahasiswa lagi. Ini mohon untuk didorong teman-teman dosen dan juga adik-adik mahasiswa untuk terlibat, untuk ikut aktif di dalam program
pertukaran mahasiswa Merdeka ini. Nah, yang ketiga, kita harapkan perguruan tinggi juga menyediakan akomodasi. Ini bisa kalau perguruan tinggi itu punya asrama, bisa di asrama, atau kalau tidak, ya bisa menyediakan atau misalnya berkomunikasi dengan masyarakat di sekitar kampus yang biasa menerima kos-kosan. Atau lebih bagus lagi kalau dosen-dosennya mau menjadi orang tua asuh selama adik-adik mahasiswa mengikuti program ini. Saya selama beberapa tahun ini selalu menjadi orang tua asuh bagi pertukaran mahasiswa. Kemudian yang keempat, ini berkoordinasi dengan perguruan tinggi penerima, ini yang mau mengirim, ya perguruan tinggi yang mau mengirim, itu berkoordinasi dengan perguruan tinggi yang akan menerima mahasiswa ini, untuk memastikan konversi dan fit mata kuliah serta SKS antar perguruan tinggi tadi. Meskipun tidak harus fit one on one ya, jadi mata kuliah A di perguruan tinggi X mungkin 2 SKS, mata kuliah tersebut di perguruan tinggi Z mungkin nilainya 3 SKS, silakan disepakati. Jadi ini 3 SKS dihargai penuh di perguruan tinggi asalnya, karena nanti semuanya masuk ke dalam pangkalan data pendidikan tinggi. SKS-nya menyesuaikan dengan SKS perguruan tinggi penerima. Kemudian kita harapkan ini dosen yang mau untuk ikut membina pelaksanaan modul Nusantara, ini silakan nanti mendaftar untuk menjadi dosen penyelenggara modul Nusantara. Nanti kita berikan pelatihan, kita berikan penyiapan modulnya. Kemudian yang terakhir, dosen secara umum bagi perguruan tinggi penerima ini tentu wajib menyelenggarakan pembelajaran mata kuliah yang ditawarkan tersebut, dengan kelasnya sekarang ditambah dengan mahasiswa dari seluruh penjuru Nusantara ini. Jadi kelasnya akan lebih berwarna-warni. Nanti mungkin ada hari-hari tertentu adik-adik mahasiswa memakai pakaian daerahnya sendiri. Nah, ini tentu akan sangat indah ruang kelas kita. Slide. Apa untungnya perguruan tinggi dan dosen? Nah, perguruan tinggi ini tentu mendukung ketercapaian indikator kinerja utama dari perguruan tinggi, yaitu indikator kinerja utama kedua, seberapa banyak mahasiswanya yang mengikuti program Kampus Merdeka, dan indikator kinerja utama ketiga, yaitu seberapa banyak dosennya berperan di dalam program Kampus Merdeka, dan indikator kinerja yang lain juga terdukung dengan program ini. Nah, biaya pengelolaan program ini tentu mendapatkan pembiayaan. Alhamdulillah kita mendapatkan dukungan dari LPDP, jadi nanti Pak Wilarso bisa menceritakan, akan didanai oleh dana abadi pendidikan. Bagi dosen tentu ini menjadi bagian dari tambahan KUM Kampus Merdeka, jadi mendapatkan sertifikat penghargaan ya bagi dosen yang menerima mahasiswa untuk program ini. Dan insentif untuk pengembangan modul, mata kuliah maupun modul Nusantara. Jadi nanti perbaikan mata kuliah dan sebagainya kita akan memberikan insentif untuk pengembangan modulnya. Dan dosen berkesempatan untuk mengeksplorasi keilmuannya secara nasional. Jadi nanti bisa misalnya dosen ilmu budaya, bisa sekaligus mendapatkan pengayaan dari mahasiswanya dengan budaya-budaya daerah. Dosen ekonomi bisa mengeksplorasi lebih jauh tentang perkembangan pertumbuhan ekonomi di daerah, potensi-potensi daerah, dan sebagainya. Slide. Nah, ini timeline-nya, lini masanya. Pendaftaran perguruan tinggi dan dosen yang mau menyelenggarakan pertukaran mahasiswa Merdeka ini, kita buka mulai pekan depan 19 sampai 28 April 2021. Catat itu, jangan lupa, jangan sampai ketinggalan. Kemudian Mei kita akan lakukan seleksi bagi dosen modul Nusantara terutama. Kemudian selama bulan Mei dan Juni itu kita melakukan bimbingan teknis dan bersama-sama menyusun modul-modul Nusantara. Dan mulai bulan Juli kita buka pendaftaran mahasiswa yang akan mengikuti program pertukaran mahasiswa Merdeka. Tentu ini kompetitif, kalau yang mendaftar 100.000, tersedianya 20.000, yang 80.000 terpaksa gugur. Jadi ini segera saja adik-adik mahasiswa nanti begitu pengumuman di bulan Mei, silakan segera mendaftarkan diri.
Kemudian dari pendaftaran tersebut kita akan melakukan seleksi dan penempatan peserta, siapa kemana. Nanti di dalam pendaftaran adik-adik sekalian bisa membuat pilihan. Pilihan pertama, misalnya adik-adik dari Jakarta, pilihan pertama saya akan ke Maluku, pilihan kedua saya akan ke Banda Aceh, pilihan ketiga saya akan ke Nusa Tenggara Timur. Nah, nanti bisa kita seleksi dan kita tempatkan peserta sesuai dengan pilihannya tadi dan hasil seleksinya. Dan program ini akan kita laksanakan mulai semester depan. Mudah-mudahan kita semua sudah mempunyai herd immunity, artinya masyarakat secara umum itu sudah mempunyai kekebalan terhadap COVID-19 sehingga kita bisa melaksanakan pertukaran mahasiswa merdeka ini. Mari kita wujudkan herd immunity itu dengan disiplin 5M. Nah, setelah adik-adik mengikuti program ini dari bulan akhir Agustus sampai dengan akhir Desember atau Januari, ujian-ujian, nanti akan dilakukan transfer SKS apa yang adik-adik sekalian peroleh selama mengikuti program ini, mata kuliahnya, ujiannya kan juga di tempat kampus tujuan, itu ditransfer sepenuhnya ke sebagai bagian dari SKS adik-adik sekalian. Dan program-program lanjutannya, ini mungkin nanti bagi yang prestasinya bagus, mungkin bisa mendapatkan pembiayaan lebih lanjut, mungkin untuk pertukaran mahasiswa internasional. Nah, ini juga siklusnya akan berulang nanti di tahun-tahun berikutnya. Slide. Jadi ini tindak lanjutnya harus segera kita ikuti. Segera daftarkan perguruan tinggi Ibu Bapak sekalian untuk pertukaran mahasiswa merdeka. Informasi bisa diklik di bit.ly pertukaran mahasiswa merdeka. Yang kedua, langkah kedua, dorong rekan-rekan dosen dan adik-adik mahasiswa untuk berpartisipasi di dalam pertukaran mahasiswa merdeka. Kapan lagi satu semester bisa menikmati, bisa mengeksplorasi Nusantara dari Sabang sampai Merauke dengan pembiayaan dukungan dari LPDB. Jadi kita dorong dosen untuk menjadi pengampu mata kuliah unggulan yang di perguruan tingginya masing-masing dan untuk menjadi pengampu dosen pembimbing modul Nusantara. Dan adik-adik mahasiswa sekali lagi rajin-rajin membuka website Kemdikbud atas pengumuman-pengumuman baru. Bisa juga follow Instagram saya karena informasi-informasi selalu saya sampaikan juga melalui Instagram saya. Dan yang ketiga, ikuti sosialisasi pertukaran mahasiswa merdeka dalam waktu hari-hari ini. Akan sangat banyak informasi yang nanti akan adik-adik sekalian terima. Slide. Baik, jadi pertukaran mahasiswa merdeka ini meskipun kita hanya bertukar selama 1 semester, tapi insya Allah ini bermakna selamanya. Membangun Bhinneka Tunggal Ikaan kita, membina persahabatan, persaudaraan Nusantara, dan membangun kompetensi, kemandirian, dan kepedulian yang tinggi. Terima kasih, sukses semuanya, sehat selalu, salam Kampus Merdeka. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.